زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء. الدولة العباسية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan lagi pelajaran SKI. Tapi sebelum melanjutkan, insyaallah Ustadz berharap bisa subscribe dulu di bawah sini. Mudah-mudahan lewat subscribe-nya antum semua bisa terus membuat eksis channel YouTube ini. Sampai kemarin kita mempelajari di mana Ali bin Abdullah bin Abbas berhasil merintis sebuah pergerakan Abbasiyah dengan mengirim para da'inya ke seluruh penjuru kota, terutama di kota Irak dan kota Khurasan, hingga akhirnya Ali meninggal dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad. Muhammad ini merupakan ayah dari Ibrahim al-Imam, kemudian ayah juga dari Khalifah Abu Abbas As-Saffah dan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Muhammad melanjutkan perjuangan kakaknya, perjuangan orang tuanya, perjuangan ayahnya dengan mengirim para dai untuk terus melakukan propaganda dakwah Abbasiyah. Dan dakwah ini diterima di setiap penjuru kota, terutama di Khurasan dan Irak. Kita tahu bahwa yang namanya Khurasan dan Irak, mereka dihuni oleh kebanyakan bukan bangsa Arab. Irak sendiri bangsa Arab, tetapi hati mereka tidak bersama dinasti Umayyah, karena dinasti Umayyah itu beraliran Sunni, sedangkan di Irak sana banyak yang Syiah. Dakwah Abbasiyah ini mengajak kepada orang-orang untuk berbaiat kepada ahli bait baik dari keturunan Ali maupun dari keturunan Abbas. Kenapa Ali? Karena memang pengikut Syiah itu mengagung-agungkan Ali, dan mereka mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan khalifahan setelah Rasul SAW adalah keluarga Ali. Begitu. Maka untuk mempersatukan, mereka mengatakan bahwa kita sama, tujuan kita satu, yaitu menjadikan keluarga Rasul menjadi khalifah selanjutnya. Dan kita berbaiat kepada seorang imam. Imam itu namanya disembunyikan siapa, dijaga kerahasiaannya, kecuali para dai yang mengetahuinya saja, dai-dai yang diutus. Kemudian orang diajak untuk berbaiat, dan imam ini adalah imam yang mendapatkan keridhaan dari ahli bait, dari keluarga Rasul. Keluarga Rasulnya siapa? Nggak tahu. Imamnya siapa? Nggak tahu. Yang penting berbaiat. Maka banyak orang yang berbaiat kepada imam tersebut. Mereka walaupun mereka nggak tahu. Yang jelas ini adalah keluarga Rasul. Dalam perjalanannya, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas wafat di tahun 745 Masehi, dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam. Ibrahim al-Imam bertekad untuk terus melanjutkan dakwah Abbasiyah. Kenapa? Karena ternyata dakwah Abbas ini sudah di ujung keberhasilan, di mana orang-orang sudah berbaiat kepada imam tersebut yang disembunyikan namanya,
kemudian pendukungnya sudah banyak, bahkan hampir seluruh kota itu berbaiat kepada imam yang disembunyikan ini. Maka pada selanjutnya Ibrahim Al-Imam bertemu dengan salah seorang pemuda yang sangat muda, berumur 19 tahun. Dia bernama Abdurrahman atau yang terkenal dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani adalah seorang pedagang yang lahir di Irak, di Basrah. Kemudian aslinya adalah orang Persia. Abu Muslim Al-Khurasani adalah orang yang tangguh, orang yang cakap berpolitik, kemudian bisa mengajak orang untuk berbaiat kepada keluarga Rasul tersebut. Maka Abu Muslim Ibrahim Al-Imam menjadikan dia pemimpin dakwah untuk wilayah Khurasan. Di Khurasan sendiri ternyata Abu Muslim Al-Khurasani diterima baik. Lewat dakwahnya yang menyentuh, kemudian orang-orang terpesona, sehingga saking hebatnya Abu Muslim Al-Khurasani, dia mampu mengumpulkan orang dari 60 desa dalam jangka waktu 1 hari. Bisa bayangkan, itu bukan hal yang mudah. Setelah itu, ternyata gerakan Abbasiyah semakin besar, semakin banyak yang berbaiat. Melihat kejadian ini, Khalifah Marwan II itu melihat bahwa gerakan Abbasiyah ini berbahaya. Maka Marwan mengirimkan mata-matanya ke seluruh penjuru kota untuk mengetahui siapakah orang di balik ini. Ternyata orang di balik tersebut adalah bernama Ibrahim Al-Imam, yang tidak lain masih saudaranya. Kita tahu kemarin yang namanya Abdul Manaf punya anak, punya cucu, yang satu bernama Umayyah, yang satu bernama Abdul Muttalib. Dari Umayyah ini lahirlah para pemimpin dinasti Umayyah. Dari Abdul Muttalib nanti lahir punya anak namanya Abdullah. Dari Abdullah lahirlah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian punya anak lagi namanya Abu Talib. Dari Abu Talib lahir keturunannya Ali. Kemudian punya anak lagi Abbas. Dari Abbas inilah para pemimpin dinasti Abbasiyah lahir. Selanjutnya Ibrahim Al-Imam ditangkap dan dipenjara pada tahun 756 Masehi. Karena dipenjaranya Ibrahim Al-Imam membuat kemarahan saudara-saudara yang lainnya. Sebelum dipenjara, Ibrahim Al-Imam menulis surat bahwa yang menjadi khalifah setelah saya adalah, yang menjadi pemimpin gerakan setelah saya adalah Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah adalah anak yang paling kecil. Dan setelah Abu Abbas As-Saffah adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Kenapa Ibrahim Al-Imam memilih anak yang kecil ketimbang anak yang besar? Ada yang mengatakan bahwa karena Abu Abbas As-Saffah ini lahir dari ibu yang keturunannya Arab. Sedangkan Abu Ja'far Al-Mansur ibunya bukan orang Arab. Ini kisah sejarahnya. Yang jelas, bagaimanapun Ibrahim Al-Imam menunjuk Abu Abbas As-Saffah menggantikan dirinya. Kemudian Ibrahim Al-Imam ditangkap, dibawa ke Damaskus, dipenjara di sana. Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim Al-Imam dihukum mati, ada yang mengatakan bahwa dia dipenjara sampai mati. Pada saat itu Ibrahim Al-Imam usianya sudah tua juga. Selanjutnya, maka pergerakan secara besar-besaran terjadi. Abu Muslim Al-Khurasani datang kepada gubernur Khurasan, namanya Sayyar. Di sana dia mengatakan bahwa, wahai Sayyar, kamu harus berbaiat kepada keluarga Abbas. Berbaiat kepada Abu Abbas As-Saffah, dialah pemimpin kita saat ini. Maka Musa bin Sayyar marah.
dan terjadilah peperangan. Tetapi Abu Muslim Al-Khurasani berhasil mengalahkan Musa bin Sayyar. Setelah kemenangan Abu Muslim Al-Khurasani terhadap gubernur Khurasan ini membangkitkan tingkat kepercayaan dirinya, membangkitkan tingkat kepercayaan gerakan Abbasiyah. Maka peperangan secara besar-besaran dimulai dari saat itu. Abu Abbas As-Saffah memimpin peperangan di Mesir. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, semua bergabung pasukan-pasukannya. Terjadilah perang yang disebut dengan Perang Zab, di mana Khalifah Marwan memimpin pasukannya sebanyak 120.000 keluar dari Damaskus. Dia pimpin sendiri. Marwan II itu bukan orang sembarangan. Marwan II adalah orang yang sangat teguh, berani, dan mendapatkan julukan Himar atau keledai. Julukan keledai saat ini berbeda dengan julukan keledai yang dulu. Kalau sekarang orang mendapatkan julukan keledai karena dia bodoh, dia malas, disebutnya keledai. Tetapi orang disebut keledai zaman dulu itu merupakan sebuah pujian. Kenapa? Karena keledai mampu menahan beban yang berat, mampu menahan pecutan dari sang pemiliknya. Dia adalah orang yang teguh. Marwan adalah orang yang teguh pada saat itu. Tetapi yang terjadi saat itu adalah di mana terjadi kekacauan antara keluarga Bani Umayyah, di mana masing-masing memperebutkan kekuasaan. Maka kondisi dinasti Umayyah sangat lemah pada saat itu. Dan Marwan sendiri itu sangat bertumpu pada Bani Qaisiyah, Arab Qaisi. Marwan memimpin tentaranya sebanyak 120.000 orang keluar dari Damaskus menuju Khurasan. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani bersama dengan para pemimpin Abbasiyah maju bertempur dan bertemulah peperangan di Perang Zab. Sebenarnya pasukan Marwan II dari dinasti Umayyah itu lebih banyak ketimbang pasukannya Abbasiyah. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ternyata pasukan Marwan ini hatinya tidak menyatu, hatinya terpecah belah. Walaupun jumlahnya 120.000, tetapi hatinya tidak menyatu. Sedangkan pasukan Abbasiyah jumlahnya hanya 90.000. Perbandingan yang sangat jauh. Ketika kedua pasukan ini bertemu, peperangan sebetulnya hampir imbang. Tetapi hatinya berpecah. Ketika Marwan mengatakan bahwa, ya Qaisin, Bani Qaisin, maju, lawan itu pasukannya Abbasiyah. Maka Bani Qaisin mengatakan, kenapa gak nyuruh Mudhar? Ketika, ya Mudhar maju, kenapa gak nyuruh Qaisin? Nanti kan dekat sama Qaisin. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan sebelum peperangan. Karena semangat tekad pasukan Abbasiyah itu luar biasa, maka dia berhasil memporak-porandakan pasukannya Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Melihat pasukannya sudah kalah, Marwan lari meninggalkan medan tempur bersama sisa-sisa pasukannya, melewati jembatan Sungai Efrat. Ketika jembatan Sungai Efrat sudah dilewati oleh Marwan dan sisa-sisa pasukannya, maka dia memutuskan jembatan tersebut. Rubuhlah jembatan tersebut. Maka sisa-sisa pasukan Marwan yang masih tertinggal habis dibunuh oleh pasukannya Abbasiyah. Setelah itu Marwan lari ke Damaskus. Ternyata di Damaskus Marwan dikejar oleh Abu Ja'far Al-Mansur bersama pasukannya. Dari Damaskus Marwan lari lagi ke Palestina. Di Palestina dikejar. Dari Palestina lari ke Yordania, dikejar juga.
Dan dari Yordania akhirnya Marwan lari ke Mesir. Di Mesir Marwan meminta perlindungan ke gereja. Akhirnya dia dilindungi di gereja. Setelah 4 atau 6 bulan lamanya, di tahun 750 Masehi, akhirnya pasukan Bani Abbas berhasil menemukan tempat persembunyian Marwan. Di situ Marwan dalam keadaan berpuasa. Di sore hari hendak berbuka puasa, ditemani oleh putrinya dan istrinya. Ketika itu datang pasukannya Bani Abbas mengepung gereja tersebut. Marwan yang sudah berumur 60 tahun keluar dengan tenang, sambil memegang pedang di belakang. Lalu bertemu. Anda mau apa? Saya mau membunuh engkau. Marwan ditemukan oleh pasukan Bani Abbas yang dipimpin oleh Amir. Amir ini adalah bukan orang Arab. Di sana akhirnya terjadi duel maut antara Amir dengan Marwan. Marwan yang usianya sudah senja berhasil dikalahkan, berhasil dibunuh. Kepalanya ditebas, kemudian diangkat oleh Amir. Kemudian Amir masuk ke dalam gereja dan meletakkan kepala Marwan di sampingnya. Di hadapan putrinya dan istrinya, Amir tersebut makan nasi, makan makanan untuk berbuka puasa milik Marwan dan keluarganya. Putri Marwan melihat tersebut tidak takut dan gentar dan mengatakan bahwa tidaklah sopan bagi Arab ketika engkau membunuh orang tersebut dan memakan makanannya. Akhirnya berita tersebut sampai kepada Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah mendengar berita tersebut marah. Mengapa marah? Karena itu merupakan perbuatan tercela bagi orang Arab dan tidak sopan. Abu Abbas As-Saffah mengatakan bahwa qabbahaqallahu wajhak ya Amir. Semoga Allah memperburuk rupamu wahai Amir. Setelah Marwan II dibunuh, maka dibaiatlah Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi. Setelah Abu Abbas As-Saffah dibaiat, maka pergerakan Bani Abbasiyah dilanjutkan dengan menghabisi seluruh sisa-sisa keturunan Bani Umayyah, sehingga tidak ada seorang pun yang disisakan kecuali Abdurrahman Ad-Dakhil yang berhasil kabur, kemudian berjalan di Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia. Nanti kita akan kisahkan ceritanya bagaimana. Yang jelas Abu Abbas As-Saffah di Damaskus mengumpulkan semua keturunan Bani Umayyah. Di situ isinya cuma perempuan, orang-orang tua dan anak-anak yang umurnya tidak lebih dari 15 tahun. Dikumpulkan, antum aminin, kata Abu Abbas As-Saffah. Engkau aman, masuk sini, kita mau damai. Maka masuklah seluruh keturunan Bani Umayyah ke dalam istana tersebut. Ketika masuk, semua pintu dikunci, ditutup, dan pada saat itu seluruh sisa-sisa keturunan Bani Umayyah dibunuh di dalam istana. Maka semenjak itu dia mendapatkan gelar As-Saffah, artinya orang yang mengalirkan darah, karena sifatnya tersebut membunuh orang-orang lama yang tidak setuju, yaitu Imam Al-Auza'i. Beliau menentang apa yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah. Kalau seandainya Anda tidak senang dengan dinasti Umayyah, cukuplah membunuh pemimpinnya. Tidak perlu membunuh anak-anak, tidak perlu membunuh wanita,
tidak perlu membunuh orang tua. Bukankah Rasul mengajarkan hal tersebut? Setelah itu Abu Abbas As-Saffah membangun istana, yaitu istana Hashimiyah di dekat Kufah. Hari-hari Abu Abbas As-Saffah hanya dihabiskan untuk memburu sisa-sisa keturunan dinasti Umayyah bersama pamannya Abdullah bin Ali. Karena perbuatannya ini, Abu Abbas As-Saffah berumur pendek. Di mana Abu Abbas As-Saffah yang dilantik di tahun 750 Masehi, ada yang mengatakan bahwa di usia 26 tahun, 27 tahun, atau 30 tahun. Tidak lebih dari itu. Wafat di tahun 754 Masehi. Di usia yang sangat muda. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan azab karena akibat perbuatan dia banyak membunuh kaum muslimin. Muslimin yang tidak lain merupakan keluarganya sendiri. Karena sama-sama masih keturunan Abdul Manaf. Itulah dia sekelumit kisah tentang Abu Abbas As-Saffah. Maka setelah itu perjuangan dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur yang merupakan adiknya. Tapi Abu Ja'far Al-Mansur ini mendapatkan rintangan dari banyak pihak. Terutama dari pamannya Abdullah bin Ali. Kenapa Abu Ja'far Al-Mansur mendapatkan rintangan? Karena Abdullah bin Ali semasa Abu Abbas As-Saffah hidup, Abu Abbas As-Saffah pernah berbicara sama dia, setelah saya wafat, Anda yang menjadi khalifah. Abdullah bin Ali merasa bahwa dirinya berhak menjadi khalifah. Dan pada saat itu Abdullah bin Ali merupakan gubernur Damaskus. Kemudian mendapatkan rintangan juga dari Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani adalah orang yang tidak senang dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Dan dikatakan bahwa dia Syiah. Dia ingin menjatuhkan Abbasiyah. Dia juga mengatakan bahwa kalau bukan karena dia, itu niscaya daulah Abbasiyah tidak akan bisa berdiri. Karena memang dia memegang peranan penting. Dialah yang pertama kali menjatuhkan kota Khurasan. Sehingga wilayah Khurasan takluk dan tunduk semuanya dan berbaiat seluruhnya kepada Abbasiyah. Setelah itu, maka Abu Ja'far Al-Mansur berpikir keras. Bagaimana caranya? Dan Abu Ja'far Al-Mansur pun mendapatkan rintangan dari orang-orang pendukung Ali di Madinah, keluarga Ali, yang mengatakan bahwa kekhalifahan harus diberikan kepada keluarga Ali. Jadi musuhnya banyak. Abu Ja'far Al-Mansur ini repot. Maka Abu Ja'far Al-Mansur berpikir keras. Abdullah bin Ali melawan dia. Abu Muslim Al-Khurasani pun melawan dia. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Maka Abu Ja'far Al-Mansur memberikan mandat kepada Abu Muslim Al-Khurasani untuk melawan Abdullah bin Ali. Kalau seandainya Abdullah bin Ali wafat di tangan Abu Muslim Al-Khurasani, berarti berkurang satu. Dan tidak masalah buat dia. Kalau seandainya Abu Muslim Al-Khurasani yang wafat pun tidak masalah. Artinya musuhnya berkurang juga. Salah satunya yang wafat tidak masalah. Maka terjadi pertempuran yang hebat. Di mana Abdullah bin Ali dengan pasukan yang kuat di Damaskus didatangi oleh Abu Muslim Al-Khurasani dengan pasukan yang kuat dari wilayah Khurasan. Khurasan itu wilayah bagian timur sana. Berbatasan dengan Turkistan. Kemudian Azerbaijan, kemudian sampai ke perbatasan Cina. Sedangkan Damaskus sana itu wilayah Syam. Itu berbatasan dengan Armenia, kemudian Palestina, Yordania, wilayah sana, wilayah barat. Pertempuran berjalan dengan sengit karena dua-duanya sama-sama kuat. Abu Muslim Al-Khurasani lewat kecerdikan siasatnya, dia melihat bahwa dalam pasukan Abdullah bin Ali ini banyak terdapat pasukan-pasukan
dari wilayah Persia, orang-orang Persia. Maka Abu Muslim Al-Khurasani mendekati pasukannya Abdullah bin Ali yang orang Persia dengan mengatakan bahwa, wahai saudaraku, buat apa saya berperang melawan kalian? Saya orang Persia dari Khurasan, dan kamu pun orang Persia. Kalau kita saling melawan, untuk apa saling bunuh-bunuhan? Sudah minggir, berikan jalan kepada kami untuk membunuh Abdullah bin Ali. Maka pasukan Persia yang ada dalam barisan Abdullah bin Ali menyingkir. Abdullah bin Ali pun bisa ditaklukkan. Ketika menaklukkan Abdullah bin Ali, Abu Muslim Al-Khurasani merampas pedang kecilnya, khingar atau pisau belati, disembunyikan, dan itu dibawa terus sama Abu Muslim Al-Khurasani. Setelah itu Abu Muslim Al-Khurasani menghadap Abu Ja'far Al-Mansur bahwa silakan memimpin Damaskus. Saya sudah memberikan jalan kepada Anda. Damaskus sudah bisa dikuasai. Abdullah bin Ali yang menjadi musuh kamu sudah tiada. Izinkan saya untuk kembali lagi ke Khurasan. Maka kembalilah Abu Muslim Al-Khurasani ke Khurasan. Di Khurasan sana, Abu Muslim Al-Khurasani membentuk sebuah aliansi untuk bisa keluar dari pemerintahannya Abu Ja'far Al-Mansur dan berusaha menjadikan dirinya sebagai khalifah. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita akan coba pelajari hal ini di pertemuan selanjutnya, dan juga apa hasil-hasil yang didapat atau yang berhasil dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur, keberhasilan Abu Ja'far Al-Mansur di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal pelajaran nanti, dan Ustadz harapkan kepada para santri sekalian untuk dapat hadir seluruhnya pada akhir Agustus nanti, tanggal 29 atau 30 Agustus, untuk berkumpul bersama di pesantren Husnul Khatimah tercinta. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى يكفي إذا كان الكريم بنصره قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله يرعانا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى